Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk membantu pemerintah dalam upaya mengurangi pasien COVID-19 ini. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Tuan Guru Haji Ahmad lahir di Bangkinang pada tanggal 7 Mei tahun 1899. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Haji Ali dan Hajar. Beliau memiliki 2 istri yakni Rohimah dan Khadijah. Dari istri pertama ia mempunyai anak sebanyak 15 orang dan dari istri kedua 4 orang. Ia pertama kali datang ke Bengkalis diperkirakan awal pertama abad ke-20. Pada waktu itu ia diajak teman-temannya ke Bengkalis dengan maksud mencari buah-buahan untuk selanjutnya dibawa ke negeri Malaysia untuk diperdagangkan. Aktivitas ini ia jalani selama lebih kurang 2 tahun menetap di Bengkalis. Pada tahun 1914 Tuan Guru pergi ke Kedah, Malaysia untuk belajar Islam dengan ulama yang terkemuka di sebuah madrasah di sana. Di sini ia mondok selama lebih kurang 7 tahun. Setelah menamatkan studinya, ia pun berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Menurut cerita Hasan Ahmad, salah seorang putra beliau, ayahnya pergi ke Tanah Suci dari Malaysia dengan berjalan kaki setelah terlebih dahulu singgah di beberapa negeri sambil mencari tambahan biaya dan persediaan bagi perjalanannya. Setelah menunaikan ibadah haji, Tuan Guru Haji Ahmad menetap di Makkah selama 3 tahun sambil belajar Islam dengan ulama-ulama terkemuka di sana. Sekembalinya dari Tanah Suci, ia menikah dengan Rohimah binti Haji Sani lalu menetap di negeri Perak, Malaysia selama lebih kurang 10 tahun. Selama di Perak, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar Islam kepada penduduk di sana di berbagai tempat. Tahun 1924 Tuan Guru Haji Ahmad datang kembali ke Bengkalis. Ia diperkirakan menetap selama 10 tahun. Di Bengkalis ia menjadi guru agama di sebuah madrasah dekat panti asuhan dan juga mengajar Islam kepada masyarakat di berbagai masjid dan surau yang ada di Pulau Bengkalis dan sekitarnya. Meskipun tanpa dibayar, ia tetap melaksanakan pekerjaannya dengan ikhlas dan senang hati. Tahun 1930, Tuan Guru Haji Ahmad beserta keluarganya yang berada di Perak pindah semuanya ke Bengkalis dan kembali melanjutkan aktivitas pendidikan dan dakwahnya di Pulau Bengkalis. Selama menjalankan aktivitas ini, tantangan terberat yang dihadapi oleh Tuan Guru Haji Ahmad menurut penuturan putranya adalah banyaknya berkembang ilmu hitam di daerah ini ketika itu, khususnya sihir, racun dan sejundai yang telah banyak menelan korban nyawa karenanya. Bahkan Tuan Guru sendiri pernah diancam akan dibuat atau disantau, diracun oleh penduduk setempat, akan tetapi berkat kekuatan iman dan agama yang ada dalam dirinya, ia pun selamat dari perbuatan jahat tersebut. Dan berkat kegigihan dakwahnya dalam membina masyarakat pula, ilmu hitam itu berangsur-angsur hilang dari tanah Bengkalis. Pada waktu tentara Jepang masuk Bengkalis, aktivitas pendidikan Islam di madrasah menjadi terhenti karena pemerintah Jepang tidak senang dengan adanya kegiatan atau perkumpulan yang mengajarkan agama. Ketika itu, tokoh-tokoh ulama Islam sering mendapatkan teror dan ancaman akan dibunuh. Situasi yang tidak aman dan kondusif ini menyebabkan madrasah ditutup dan Tuan Guru pun kembali ke Perak. Setelah pemerintahan Jepang angkat kaki dari bumi Indonesia, Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Bengkalis dan melakukan aktivitasnya sebagaimana semula sampai ia wafat diperkirakan tahun 1959 pada usia 60 tahun dan dimakamkan di Desa Pangkalan Batang.